Bayangkan sebuah dunia tanpa langit biru, tanpa pohon, tanpa hewan, tanpa manusia. Sebuah planet liar yang dipenuhi api dan lautan mendidih. Disinilah kisah bumi dimulai. 4,5 miliar tahun lalu, bumi baru saja terbentuk. Permukaannya adalah lautan magma yang menyala terang. Meteorit menghujani tanpa henti. Gunung berapi menyemburkan lava dan gas beracun ke atmosfer yang gelap dan tebal. Belum ada lautan yang stabil, belum ada kehidupan. Hanya panas ekstrim dan kekacauan kosmik. Inilah fondasi planet kita. Archean Ion 4-2,5 miliar tahun lalu. Di sini, perlahan bumi mulai mendingin. Uap air mengembun, membentuk samudra pertama. Di kedalaman laut purba, dekat ventilasi hidrotermal, kehidupan pertama muncul. Mikroorganisme sederhana bertahan dalam kondisi ekstrim. Di perairan dangkal, koloni sianobakteri menghasilkan oksigen, mengubah atmosfer selamanya. Revolusi kehidupan telah dimulai, meski tak terlihat oleh mata. Proterozoikum 2,5 miliar hingga 541 juta tahun lalu. Di sini, oksigen semakin memenuhi udara. Langit berubah menjadi lebih biru. Kehidupan berkembang menjadi lebih kompleks. Organisme multisel sederhana muncul di lautan luas. Tubuh-tubuh lunak dengan bentuk unik menghuni dasar samudra. Bumi bukan lagi dunia mikroba semata. Dari dunia yang dulu dipenuhi api dan lautan mendidih, perlahan lahir samudra, oksigen, dan kehidupan pertama. Selama miliaran tahun, perubahan terjadi dalam diam. Sel-sel sederhana berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks. Fondasi kehidupan telah diletakkan. Dan panggung bagi ledakan kehidupan besar berikutnya akhirnya siap. Kita mundur lebih dari 500 juta tahun lalu ke sebuah era yang menjadi fondasi kehidupan modern, era Paleozoikum setelah era Prakambrium. Era Paleozoikum berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun lalu. Inilah masa ketika kehidupan benar-benar meledak dan mulai menjadi kompleks. Di awal era ini terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai ledakan Kambrium. Dalam waktu geologis yang relatif singkat, berbagai bentuk kehidupan laut muncul, hewan bercangkang, arthropoda seperti trilobita, dan predator laut awal. Memasuki periode Ordovisium dan Silur, ikan mulai berevolusi. Untuk pertama kalinya, vertebrata mendominasi lautan. Lalu datang periode Devon, sering disebut zaman ikan. Pada masa inilah, beberapa ikan berevolusi menjadi makhluk berkaki dan mulai menjelajah daratan. Mereka adalah nenek moyang amfibi. Di periode Karbon, daratan dipenuhi hutan rawa raksasa. Kadar oksigen tinggi membuat serangga tumbuh sangat besar. Disinilah muncul reptil awal yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada air untuk berkembang biak. Terakhir, periode Permian menjadi masa berkembangnya reptil awal dan berbagai hewan darat besar. Benua-benua juga menyatu membentuk satu daratan raksasa, Pangaea. Namun, akhir Paleozoikum ditandai oleh tragedi terbesar dalam sejarah kehidupan, kepunahan massal Permian Trias. Sekitar 90% spesies di bumi punah akibat perubahan iklim ekstrim, aktivitas vulkanik besar, dan krisis ekosistem global. Meski berakhir tragis, era Paleozoikum adalah fondasi kehidupan modern. Disinilah kehidupan berevolusi dari laut ke darat, dari tubuh lunak menjadi bertulang, dari makhluk sederhana menjadi hewan kompleks. Tanpa Paleozoikum, tidak akan ada dinosaurus. Dan tentu saja, tidak akan ada kita. Ketika 90% kehidupan musnah, bumi tidak berhenti berputar, ia berevolusi. Dari abu kepunahan terbesar sepanjang sejarah, lahirlah zaman para penguasa daratan, lautan, dan langit. Zaman dinosaurus. Inilah awal dari era Mesozoikum. Era ini berlangsung selama sekitar 186 juta tahun dan terbagi menjadi 3 bab besar dalam sejarah kehidupan. Pertama, periode Trias. Semua daratan masih menyatu dalam satu superbenua raksasa bernama Pangaea. Iklimnya panas dan kering, dunia terasa keras dan tandus. Di tengah kondisi ekstrem itu, dinosaurus pertama muncul. Bersama mereka, mamalia awal juga telah ada. Bertubuh kecil, hidup nokturnal, bersembunyi di bayang-bayang reptil raksasa.
Kemudian masuk ke periode Jura. Pangaea mulai terpecah. Samudra baru terbentuk. Iklim menjadi lebih lembab dan hutan luas berkembang. Dinosaurus berevolusi dengan cepat dan mendominasi daratan. Di langit, Pterosaurus menguasai udara, sementara burung pertama mulai muncul. Lautan dipenuhi reptil laut raksasa yang menjadi predator puncak ekosistem. Lalu datang periode Kapur. Tumbuhan berbunga mulai berevolusi dan mengubah wajah daratan. Ekosistem menjadi lebih kompleks. Dinosaurus mencapai puncak kejayaannya, beragam dalam bentuk dan ukuran, dari pemburu ganas hingga herbivora raksasa seberat puluhan ton. Namun 66 juta tahun lalu, segalanya berubah. Sebuah asteroid raksasa menghantam wilayah yang kini dikenal sebagai Semenanjung Yucatan. Debu dan partikel menyelimuti atmosfer. Cahaya matahari terhalang. Suhu global turun drastis. Rantai makanan runtuh. Dan dinosaurus non-unggas pun lenyap dari muka bumi. Berakhirnya, Mesozoikum membuka jalan bagi mamalia untuk berkembang dan mendominasi dunia yang baru. Namun asteroid itu bukan sekadar akhir sebuah era. Ia mengubah arah evolusi selamanya. Tanpa peristiwa itu, mamalia mungkin tetap kecil dan tersembunyi. Tanpa kepunahan itu, mungkin manusia tidak pernah ada. Sejarah bumi bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan, beradaptasi, dan mendapatkan kesempatan kedua